rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa alaihi. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Ali, para asati, para hujjat, para sepuh, bini sepuh, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, Shahibul Bait, Bapak Adi beserta orang tua beliau dan seluruh keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama kita hormati guru kita Akhil Mahbub Al-Ustaz Raden Abdul Fattah Hambali, Cek Hambali, Al-Ustaz Abdul Rosid, Ustaz Rijal, Ustaz Abdullah, para hadirin jamaah haul yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati haul Ibunda Yuniar binti Asmawi Akam yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini dengan doa yang kita panjatkan, mulai dari pembacaan suratul Fatihah, tahlil zikir, serta diiringi dengan kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya. Insyaallah beliau yang berada di alam barzakh bahagia, senang karena mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan anak yang ditinggal, suami yang ditinggal, atau keturunannya, keluarganya, anak, cucu dan menantu, mudah-mudahan feedbacknya, kembalinya, mereka semua akan mendapatkan kebaikan ketika hidup di dunia dan kebaikan tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul diambil dari kata hala yahulu haulan, artinya bergilir. Bergilir di sini karena setiap yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan waktu dan ajalnya. Alam yang kita tempati pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya, termasuk diri kita manusia. Ketika kita hidup di alam dunia ini pun ditetapkan ajal dan waktu kita. Tidak ada yang tahu batasan ajal. Karena itu semua merupakan rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat 120 hari kita berada di kandungan rahim ibu kita, kita mengadakan agreement, perjanjian, tekan kontrak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, hai fulan, hai fulana, apakah kamu siap? Aku berikan nyawa, aku berikan roh. Kamu hidup di alam rahim, kemudian kamu siap ketika hidup di alam dunia, konsisten mengikuti apa yang aku tetapkan, beriman kepadaku,
dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulku, seluruh roh manusia termasuk roh kita pada saat itu mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, kami siap hidup di alam dunia ini dengan berkomitmen mengikuti apa yang kau tetapkan, dan kami tetap akan beriman kepadamu. Di situ kita mengadakan agreement, perjanjian tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu, malaikat maut pun tidak tahu. Malaikat maut dan seluruh malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberitahunya? Maka para ulama kita ketika malam nisfu Sya'ban, kita disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa, yaitu panjang umur, kuat iman, dan diberikan rezeki. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban, Ustaz? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam Allah ciptakan qada dan qadar, dan dianjurkan oleh para ulama kita berkumpul di majlis ilmu, di musola, di masjid, berdoa bersama-sama. Ya Allah, panjangkan umur kami yang kemarin 50 karena kita berdoa, dan doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Kita bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kami panjang umur ya Allah. Maka dianjurkan di bulan nisfu Sya'ban kita berdoa, memohon kepada Allah bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Di dalam hitungan jamaah pasti ada kekasih Allah Subhanahu. Alaikum bil jamaah, wajib atas kamu berjamaah. Karena doa jamaah, doa bersama-sama, lebih dari 40 orang ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa kita diijabah. Yang mestinya umur kita 49, Allah robah takdir dan qada kita. Karena hak yang merubah bukan malaikat, hak yang merubah bukan siapapun, tapi hak yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi Allah akan panjangkan umur kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa. Silah, senjata gunakan, jangan dikantongin mulu tuh senjata. Senjata jangan dikantongin. Begitu. Kita punya senjata yang paling dahsyat dari pistol, dari brand, dari bom. Apa senjata kita? Doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Kokang senjatanya. Jangan pakai mikirin dosa. Kenapa? Karena manusia dosanya banyak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Allah tahu ketika kita hidup di alam dunia ini dengan berbagai macam kegemerlapan dan fasilitasnya. Allah tahu, dan kita sudah bernegosiasi kepada Allah. Ya Allah, nanti ketika saya hidup di dunia, karena saya punya hawa nafsu, kadang saya kagak tahan. Kalau lihat sesuatu pengennya ngikut aja, pengen ikut aja. Nyet orang nyawer, saya pun pengen ikut nyawer. Nyet artis pengennya neblak pantatnya. Bener gak dong? Maka maksiat kami ya Allah, dosa kami bakal banyak ketika hidup di dunia. La tu'akhidna, ya Allah kami mohon, kami tetap iman kepadamu. Kami akui kami tempatnya salah dan dosa, tapi jangan kau siksa kami
nanti pada saat kami kembali kepadamu. Dan bersyukur kita kepada Allah hidup di alam dunia ini dalam keadaan iman. Dan mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan iman. Bagaimana iman kita agar tetap, Ustaz? Mu'adz bin Jabal di dalam kitab Fathul Bari, sarah dari Sahih Bukhari, di sana beliau mengatakan, ayyuhas sahabah, wahai para sahabat, hayya najma'u linujaddida imanana. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai teman-teman, sini kita kumpul untuk memperbaharui iman kita. Lah memang kenapa wahai Mu'adz? Emang iman kita robek? Emang iman kita patah? Emang iman kita kenapa harus diperbaharui? Yang dimaksud dengan perbaharui adalah karena terkadang iman kita tergores dengan maksiat. Terkadang iman kita tergores dengan kebohongan. Terkadang iman kita tergores dengan kemungkaran. Maka bagaimana cara memperbaharui iman kita? Maka cara memperbaharui iman kita adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan 3 kali berturut-turut secara ikhlas, mulutnya mengakui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan mengakui hatinya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, khuttat anhu khotoyahu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, tadi itu kita kumpul afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rontok tuh 3 kali. Dan bagaimana orang yang kita haulin? Karena orang yang dihaulin dan orang yang menghauli mengucapkan la ilaha illallah, dan ada garansi dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali diampuni dosanya. Karena yang tahlil telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya sampai kepada orang yang berada di alam barzakh. As-Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Master the Grand Sheikh of Al-Azhar University, guru besar di Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa Fatihah itu sampai kepada orang yang berada di alam barzakh. Bahkan jadi rukun ketika kita khutbah Jumat. Kalau seandainya ada khotib tidak berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, batalat sholat. Batal. Karena itu doa untuk kaum muslimin hukumnya jadi rukun. Kalau nggak doa itu nggak sah tuh khotib. Maka jadi rukun. Itu doa ampunan buat siapa, Ustaz? Allahumma gfir, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Dari zaman dulu sampai waya gini. Bahkan sampai zaman Nabi Adam, seluruh yang beriman kepada Allah, ketika khotib Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu doa ampunan bansos namanya. Apa namanya? Bansos. Nah, ini spesial nih. Bang Adi beserta keluarganya dan orang tuanya mendoakan ibunya. Ini spesial. Jangan sampai kita dapat kiriman doa dari bansos. Kenapa? Kalau bansos dapatnya dikit, betul. Bahkan ngantri lagi. Kalau ini langsung PPIP. Nih disampaikan, wahai fulana, ini doa kiriman dari anakmu yang soleh dan solehat, dari suamimu yang sayang kepadamu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sampai di alam barzakh pun dikirimin doa. Kenapa? Itu rasa sayang seorang anak kepada ibu. Rasa anak sayang anak kepada orang, sampai senang, ya Allah. Bahkan beliau pun berdoa, la tamuthum
Ya Allah, jangan kau matikan anakku, cucuku, suamiku, hatta tahdiyahum, biarpun Badr anak saya, biarpun Badr cucu saya, jangan kau matikan mereka kecuali mereka dalam keadaan iman. Didoain tuh sama emak kita yang ada di alam barzah. Jangan dikira nggak doa, cuman kita nggak dengar, alias budeg. Iya budeg. Kenapa Ustaz bisa budeg? Karena software kita tertutup. Manusia itu punya dua perangkat. Ada perangkat hardware, ada perangkat software. Perangkat hardware ini fisik. Makanya kadang manusia dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhal bashar, wahai manusia, dipanggil oleh Allah secara fisik. Kadang manusia dipanggil oleh Allah dengan panggilan secara software. Softwarenya itu harddisknya ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Kadang manusia dipanggil demikian, itu dipanggil softwarenya. Di dalam nas, di dalam insan ada 5 software. Yang pertama domir, yang kedua hati, yang ketiga fuad, yang keempat sir, yang kelima latif. Kenapa enggak berfungsi? Karena antenanya kurang canggih. Iya, renyak. Jadi bisikan yang gaib-gaib kagak sampai ke kita. Jadi TV-nya renyak. Kenapa? Antenanya goyang, troyak. Kalau ketiup angin. Lah kita juga troyak nih. Nggak boleh nyet janda dikit. Iya, nggak boleh nyet yang cakep udah troyak aja kita. Betul nggak kira-kira? Jadi antena kita mudah troyak, maka software kita, teknologi kita tidak bisa serap kabar dari Allah. Padahal software kita lebih hebat dari Android, dari iPhone XR, dari iPhone apa gitu. Ya yang harganya puluhan juta. Lebih hebat dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat di kebun jeruk ada siaran RCTI sampai ke Cikunir ditangkap karena antenanya bagus. Coba kalau nggak bagus, miring itu. Garis-garis, betul nggak kira-kira? Nah, kadang bener, kadang kagak. Nah, begitu renyak lah kita ini. Antenanya saya yakin renyak semua. Maka biar nggak renyak bagaimana? Fadhkurullaha, banyakin zikir kepada qiyaman dalam keadaan diri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim ataupun berbaring. Jadi naik motor zikir Allah Allah la ilaha illallah, diri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Emang sekarang udah canggih. Iya, aki-aki zaman dulu megangnya pacul sama arit. Sekarang megangnya Android, pasang status OTW, haul rumah Bang Adi. Iya, ayo kita kumpul rame-rame. Oke coy. Aki-aki tuh ngomong begitu. Nenek-nenek nggak kalah sama anak muda zaman sekarang. Nenek-nenek milenial, aki-aki milenial. Kita hidup di zaman Y2K, zaman milenial, zaman di mana segala peradaban telah dibuka oleh Allah Subhanahu. Tapi sekalipun zaman telah terbuka, di zaman yang hebat, di zaman teknologi, tapi kita tetap berpacu dan mengacu di dalam aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Ini jangan ditinggal nih doa untuk orang tua. Kenapa? Tarkud doa liwalidayhi intizaul barakah. Orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka hidupnya diangkat keberkahannya. Kalau pengen berkah, doain orang tua. Kuncinya itu. Jadi kalau pengen hidup kita berkah, doa ini malam hari ini nih. Ya Allah, barokah tuh. Apalagi tiap sholat kita doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ibu bapak saya. Ustaz, emak saya sama bapak saya masih hidup, biarin, tabungin, celengin
celengin, bukan bagi, celengin. Iya, kalau bocah dulu celengin masih paham, terus celeng lagi repot lagi. Celengin, tabungin, investasiin tuh. Jadi kalau bahasa sekarang investasiin. Bok-bok nanti orang tua, ibu bapak kita dipanggil oleh Allah. Nih, udah disiapin. Rumahnya udah ada. Jadi ibarat kita kemana-mana, rumahnya udah disiapin. Enak tuh, alhamdulillah anak yang soleh. Kenapa? Allah buka kebaikan dan keberkahan karena doa seorang anak kepada orang. Kenapa hidup kita nggak berkah? Karena kadang kita malas, cuman doa Rabbik firli doang, cuman bisa ngajarin bocah anak kita. Sambil tidur, Rabbik firli wali walidayya. Bapaknya PA lagi, kagak pernah doa. Padahal kita ada jadi orang tua karena orang tua kita. Maka seorang anak ketika ya Allah, ampuni dosa saya, dosa ibu bapak saya ya Allah. Ibu bapak kita punya bapak lagi, betul nggak? Bapaknya lagi punya bapak, punya emak. Wah, uyut terus ke atas. In kanu mu'minin yughfaru lahu. Jika mereka beriman dengan sebab doa cucunya orang yang soleh kayak malam hari ini, bukan hanya almarhumah Ibu Yuniar binti Akam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akam bin Pulana, bin Pulan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Betapa besar pahalanya pada malam hari ini. Maka Allah berikan garansi, yaitu kebaikan, barokah. Hidup kalau barokah enak. Apa itu barokah? Ziyadatul khair min halin ila halin. Artinya hidup berkah, enak, bertambah. Hari ini orang berkah tuh, hari ini naik sepeda, besok naik motor, besok naik mobil, naik pelan-pelan tuh. Tapi kalau hidup kagak berkah, besok naik mobil, besok naik motor, besok naik sepeda, besok lagi nyender ya, tanya, lu ngapain? Habis udah, nyerah gue udah. Nyerah udah gue. Lalu tidur di sini, gue diusir sama bini. Ya Allah, naudzubillah. Makanya doa tuh jangan tinggalin. Ustaz, dosa saya banyak, jangan makin mikirin dosa. Emang muka pendosa semua. Ya, jangan makin mikirin dosa. Kenapa? Al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Udah jangan makin mikirin dosa. Doa aja. Kenapa? Saya bangga terhadap hambaku yang berdoa. Jadi Allah bangga tuh terhadap hambanya yang berdoa. Maka jangan tinggalin doa. Nih keluarga almarhum. Jadi orang yang ada di alam barzah. Barzah itu artinya tameng yang sangat tipis. Tameng yang sangat tipis. Orang yang ada di alam barzah itu melihat kita, anaknya, cucunya, suaminya, ngelihat tuh. Cuma nggak bisa komunikasi. Kita yang di dunia nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena belum masuk ke sono. Karena ditetapkan oleh Allah ajal kita. Bahkan orang yang ada di alam barzah, di dalam kitab I'anatul Talibin ngomong tuh setiap malam sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya. Cuman anaknya, mantunya budeg. Kalau denger lari, kagak tidur udah. Wah, ada setan ini kayak gitu. Nggak dengar kita. Apa omongan mereka? Ya man sakana baiti, wahai anakku yang nempatin rumah, irhamuni, lu jangan tidur mulu, lu jangan pada berantem mulu, lu kudu akur, kudu baik. Kenapa? Ida fa'alal khaira yastabsirun. Apabila orang yang ada di alam barzah, anaknya, cucunya, mantunya baik, akur, yastabsirun, berbahagi, gembira, mereka tuh senang, tersenyum. Tapi wa idza fa'alal khaira syarra yahzanun. Apabila keluarganya melakukan keburukan, berantem, bertikai, kagak akur, yahzanun, mereka juga sedih. Jadi kita sadar dah tuh, mudah-mudahan Bang Adi sama orang tuanya yang masih hidup sehat dan keluarga besarnya almarhum semuanya diberikan sehat, akur, enak tuh, insya Allah barokah. Jadi kalau pengen barokah tuh begitu. Sedih orang tua kita tuh. Irhamuni, sayangin gue neng. Kalau bahasa orang Cikunirnya begitu.
Lu jangan tidur mulu, sholat, doain gua apa, begitu. Kan orang Cikundang kalau nenek-nenek ngomong begitu, ya Allah, mau kemana sih? Ya Allah, Arab-Arab baru ini nongol. Mudah-mudahan, nggak usah besar, kecil. Mau punya duit berapa? Kita tahlil, ayo. Kali kalau punya duit rezeki gede, gedein lagi begini. Seandainya nanti punya rezeki kecil, bareng-bareng, yang tua, yang muda, ayo kita tahlil bang. Panggil Ustadz satu, Ustadz Raden Abdul Fattah, kita undang ke rumah kita haul. Insya Allah kalau punya duit rezeki gede nantinya, Bang Adi bisnisnya meledak apa meledak? Iya, nanti kita gedein, undang saya, seandainya undang kiai-kiai lain, silahkan. Begitu, irhamuni dengan doa. Setiap sholat jangan pernah diting. Waman labisa saubi, wahai anakku yang memakai pakaianku, kita dididik biar benar. Orang tua kita digendong, nggak pernah ngeluh. Bener nggak tuh? Iya, dia lagi ngantuk, netein kita, nyusuin kita, betul? Nggak pernah kan? Dasar anak sialan, gua lagi tidur, nggak pernah kan tuh? Iya, nggak pernah. Tapi kita ngurusin orang tua sakit hati aja dijanggit mulu. Ribet aja, ganggu aja. Nah, ujuh, ikhlas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini sana. Baik sama orang tua. Ya Allah, alhamdulillah orang tua saya sehat, masih hidup. Biarpun tertatih-tatih, mudah-mudahan sehat. Nyaksiin saya sukses, ngingetin cucunya jadi orang, insya Allah. Begitu. Ada tetangga saya, Ustaz, tok, assalamualaikum, salam. Tegere-gere, orang kita kan sama lagunya. Tok. Oh iya. Assalamualaikum, Tan, begitu. Ya Tan, bukan Tan, iya Tan, melatan. Ya elah, ngapa, sekarang gitu. Iya, gua saya sakit Ustaz, bikinin air. Air apa ini? Air pengantar biar cepet mati. Bukan cepet sehat, cepet mati. Jangan doain biar udah cengap-cengap, ya Allah sehatin orang tua saya. Kenapa ini keramat saya Allah? Doa saya bisa dijabah, engkau bisa ridho karena sebab orang tua ya Allah. Allah tempatkan posisi orang tua setelah Allah. Kenapa? Karena kita ada dengan sebab orang tua. Nah, maka malam hari ini tanda bakti keluarga Bang Adi, suaminya, orang tuanya, insya Allah bahagia. Yang ada di alam barzakh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya man sakana baiti, ya man labisa saubi, ya man qasama mali, kudu akur. Jangan yang tua rada banyakan. Yang muda ya kalau nggak bisa diwaris seandainya ya bagi rata dah. Ya, kita bagi rata aja ya. Begitu. Musyawarah, jangan pada gua hidup duluan, lu mau nggak tahu aja sih. Iya. Nah, jangan, nggak boleh. Kudu akur. Ya saya pun ditinggalin rekening listrik. Nah, seperti itu kudu akur, enak. Insya Allah barokah. Barokah itu bertahap. Jadi apalah hari ini banyak tapi bakal sengsara. Lebih baik step by step, tapi nanti tuanya senang kita. Insya Allah. Dan mudah-mudahan haul yang diselenggarakan oleh Abang Adi beserta bapak beliau untuk almarhumah Ibunda Yuniar dan seluruh keluarga besarnya, anaknya semuanya yang ada dan hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah, jangan pernah tinggalin doa kepada orang tua. Jangan pakai mikirin dosa. Emang dosa kita banyak. Udah, jangan pakai malu. Dosa saya banyak ya Allah. Udah jangan pakai disebut. Allah juga tahu. Udah, yang penting doa. Doanya gampang. Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah diberikan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung meninggalkan tempat karena saya harus ke daerah Jatimekar ya. Ya, mudah-mudahan silaturahim saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Shahibul Bait diberikan kebaikan dan keberkahan. Kampung yang kita tempati diberikan kebaikan.